Fenomena Ahok yang melaju melalui jalur independen untuk Pilkada DKI 2017 juga melahirkan tren baru penggalangan dana kampanye. Baru saja komunitas pendukung Ahok yang tergabung dalam Teman Ahok menggelar Teman Ahok Fair selama 2 hari dan berhasil meraup dana 1,4 miliar rupiah. Sejauh mana penggalangan dana yang dilakukan Teman Ahok akan mampu membiayai ongkos kampanye Ahok? Lalu bagaimana pula KPU mencermati metode penggalangan dana yang dilakukan tidak melalui cara konvensional ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Komisioner KPU Arief Budiman dan I Gusti Putu Arte, mantan Komisioner KPU yang kini menjadi pendamping ahli Teman Ahok. Selamat malam Pak Arief, selamat malam Pak Putu. Selamat malam Mbak Valeria. Ya baik, sebelum kita memulai dialog kita malam hari ini kami akan membacakan dulu informasi berikut ini. Teman Ahok Fair menjadi sejarah baru pesta politik di Indonesia. Berbeda dengan biasanya, pendukung Ahok justru membayar tiket dan membeli merchandise untuk penggalangan dana. Total dana yang terkumpul dari acara ini terbilang fantastis mencapai 1,4 miliar rupiah. Teman Ahok Fair dengan tema Sejuta Harapan merupakan acara pengumpulan KTP dukungan dan juga penggalangan dana. Acara ini dikemas sedemikian rupa sehingga jauh dari kesan politik. Panitia menggalang dana dengan cara menjual tiket masuk seharga Rp35.000. Mereka mentargetkan 8.000 pengunjung selama 2 hari acara berlangsung. Panitia juga menjual berbagai macam merchandise serta stand bazar. Terdapat 86 booth bazar yang terdiri dari 26 booth kuliner dan 60 booth non-kuliner. Teman Ahok mengatakan sudah menghimpun dana sebesar 1,4 miliar rupiah dari acara ini. Terlalu yakin. Oh, yakin? Terlalu yakin. Kenapa bisa yakin begitu? Melihat apa ya, karena pemimpinnya Pak Ahok betul-betul di jalan yang benar. Saya yakin pasti dapat 1 juta. Acaranya meriah sekali, Dek. Bagus. Ibu kesini mau lihat siapa sih sebenarnya? Kalau saya sih pertama ya saya mendukung Pak Ahok dong. Iya. Nah, Ibu, ini kan kita udah sampai 900.000 KTP nih. Nah, yakin nggak nanti bisa tembus 1 juta KTP? Oh pasti, saya yakin. Kenapa bisa yakin? Karena yang anak-anak muda sekarang bersemangat mau cari yang gubernur yang jujur. Iya. Dana itu nantinya akan digunakan Teman Ahok untuk membiayai syarat-syarat administrasi yang ditetapkan oleh KPU. Acara ini juga membuat pendukung Ahok yakin bahwa pasangan Ahok Heru bisa tampil independen di Pilgub 2017 nanti. Ya, ini merupakan salah satu merchandise yang dibuat oleh Teman Ahok, termasuk gelang yang saya gunakan ini. Dan total penjualan dari merchandise ini nantinya akan digunakan untuk mengawal proses verifikasi oleh KPU pada tanggal 3 hingga 7 Agustus nanti. Total dana hingga hari ini sudah mencapai 1,4 miliar rupiah dan diharapkan akan terus bertambah untuk mempermudah Teman Ahok mengawal pencalonan Basuki Cahayapurnama pada Pilgub 2017 nanti. Pramadika Samudra, Rangga Samudra, Berita 1, Jakarta. Iya, segera saja kita mulai dialog ini. Pak Put, ini gimana hasil akhir dari Teman Ahok Fair? Berapa jumlah dana yang berhasil dihimpun dan kemudian akan diapakan itu dananya nantinya? Ya, sebelum saya menjawab itu, barangkali agar ada makna dari dialog kita hari ini, kita ingin menegaskan bahwa fenomena yang tadi sudah disampaikan dalam caption di Berita 1 sebetulnya menjadi satu paradoks pada realitas pemilu kita hari ini. Jadi selama ini kalau kita mau jujur di lapangan, pemilu kita kan masih terlalu pragmatis, masih terlalu transaksional. Jadi anak-anak muda yang tergabung dalam Teman Ahok ini saya kira membawa satu virus baru, suatu spirit baru bahwa mengelola politik itu juga bisa dengan biaya murah, dengan semangat partisipatoris, berhadapan dengan semangat mobilisasi, kemudian dengan penggalangan dana sendiri untuk melawan proses transaksional. Dan karena itu saya kira pola-pola semacam ini nanti akan melahirkan satu spirit baru di berbagai daerah bahwa orang baik dengan tim yang baik akan bisa bersedia dan tampil sebagai pemimpin. Itu spirit pertama. Dan hasilnya pun cukup baik menurut Anda? Ya, sejauh ini saya kira sudah cukup baik. 1,4 miliar itu dalam tempo 2 hari. Jadi kalau kemudian kita cek di lapangan, sebetulnya pemasukan 1,4 itu dari penjualan booth, kemudian merchandise sendiri ada beberapa, ada kaos, ada topi, kemudian ada gelang, ada tas segala macam, dan beberapa penyumbang acara seniman juga tidak mau dibayar.
Nah, selain ada tiket, sehingga pola ini nanti akan dilembagakan pada saat juga kampanye. Jadi jangan heran nanti kalau kita misalnya kampanye, kita undang artis, orang datang ke situ bayar gitu. Tidak seperti fenomena-fenomena sebelum ini, kalau orang kampanye diberi uang, uang transport segala macam. Jadi ini sebuah pendidikan politik yang saya kira bagus buat kita bersama dalam rangka meningkatkan peradaban dan kualitas demokrasi kita. Oke, lalu kemudian akan seperti apa nanti ini penggunaan dana 1,4 miliar? 1,4 miliar ini sekurang-kurangnya pada 2-3 bulan ke depan sudah bisa dimanfaatkan pertama untuk menyerahkan seluruh dukungan calon persorangan. Jadi dukungan itu saja. Kalau misalnya angkanya 1 juta, sekarang posisinya sudah di angka 920.000 ketika saya datang sekarang ini. Kemudian misalnya 1 juta saja, kalau rata-rata fotokopi Rp100 per lembar, 3 eksemplar, itu sudah angka 300 juta. Belum lagi nanti rekapitulasinya per kelurahan itu, belum lagi metrainya gitu ya. Itu pertama. Yang kedua juga kita gunakan dana ini untuk apa? Untuk proses melakukan bimbingan teknis kepada jaringan relawan kita. Kami menargetkan 1 TPS ada 4 relawan berbasis RT RW yang nanti akan membantu teman-teman KPU DKI Jakarta untuk melakukan proses pendampingan dalam proses verifikasi administrasi dan faktual. Dan di 44 titik kecamatan inilah kami akan melakukan bintek kepada sekitar kekuatan 60.000 itu. Jadi nanti di situ akan butuh konsumsi. Konsumsi saja setelah kami hitung itu hampir sekitar 600 juta nanti. Kalau satu bungkus nasi 10.000 begitu misalnya untuk mengundang mereka. Jadi kira-kira 2-3 bulan ke depan dana itu kita akan arahkan untuk konsolidasi internal cikal bakal tim kampanye teman Ahok. Saya ke Pak Arief ini. Pak Arief, sebenarnya cara-cara seperti ini apakah memang satu hal yang memang baru sama sekali belum pernah terjadi di Indonesia? Iya, kalau kita merujuk sejak pemilu kada dilaksanakan tahun 2005, ya pertama kali 2005, ini agak banyak yang baru, nah gitu ya. Walaupun sebetulnya saya ingat ketika saya masih di Surabaya ada salah satu pasangan calon yang juga menjual. Jadi kalau di kampanye yang lain itu orang membagi-bagikan gitu ya, membagikan kaos. Tetapi ada salah satu pasangan calon di Surabaya itu menjual kaosnya. Jadi tidak dibagikan secara gratis, itu digunakan juga oleh mereka untuk mengumpulkan dana. Tapi KPU tidak menilai apapun ya soal aktivitas itu, karena memang itu di luar ranah, apalagi sekarang belum siapapun menjadi pasangan calon gubernur gitu ya. Jadi kita tidak menilai apapun tentang itu. Nah, nanti ketika pendaftaran pasangan calon sudah dibuka, sudah ditetapkan siapa pasangan calon, maka sejak saat itu semua regulasi tentang pilkada dan calon itu menjadi ranah KPU. Jadi pada saat ini dengan cara apapun, misalnya teman-teman Ahok ini melakukan penggalangan dana, mereka tidak akan dikenakan regulasi sesuai dengan undang-undang parpol misalnya atau pemilu yang berlaku. Karena sekarang siapapun itu bukan siapa-siapa di dalam proses pencalonan. Karena maksudnya dalam konteks pencalonan ya. Bukan siapa-siapa, jadi ketentuan yang berlaku tentu ketentuan yang lain. Misalnya, apakah itu mengganggu ketertiban atau tidak, apakah itu mengganggu estetika atau tidak. Sepanjang ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti itu tidak dilanggar ya silakan-silakan saja. Tetapi urusan KPU belum mulai urusan. Toh walaupun tidak masuk dalam ranah hukum KPU, tapi kami di teman Ahok sepakat untuk membuka seluruh aliran dana ini secara transparan melalui website kami. Seperti apa transparansinya nanti akan dilakukan? Kalau dibuka website teman Ahok itu semua terinci, berapa pemasukan, berapa penjualan kaos, berapa uang yang masuk segala macam. Dan konsistensi di teman Ahok adalah seluruh aktivitas kita saat ini tidak menerima uang tunai dalam bentuk bantuan. Misalnya siapa orang per orang lalu mau memberikan bantuan uang 50 juta, kita tidak menerima. Kita hanya menerima barang, nanti besok misalnya ada bimbingan teknis pada relawan, kalau ada yang nyumbang nasi bungkus 100, terima kasih. Jadi sama sekali kita tidak akan menerima dana dalam bentuk tunai gitu. Ya, saya pikir ini fenomena bagus ya. Kita kan berharap semua punya semangat, peserta maupun penyelenggara pemilu menciptakan pemilu yang murah gitu ya. Mungkin saja dukungan-dukungan semacam ini akan membuat biaya yang harus mereka keluarkan dalam proses pemilu menjadi murah. Misalnya begitu. Tapi harus diingat juga, begitu seseorang ditetapkan menjadi pasangan calon, lalu mereka mendapatkan sejumlah uang yang digunakan
untuk dana kampanye, maka semua harus tercatat sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apakah sumbangan itu dalam bentuk tunai ataukah dalam bentuk barang, maka dia harus dinilai. Nah, jadi misalnya nasi 10.000. Nah, ketika ada orang menyumbang 100 bungkus nasi, maka 10.000 kali 100. Nah, jadi dalam masa itu semua yang diterima tentu akan menjadi catatan. Nah, gitu. Apakah itu bisa masuk dalam kategori money politics? Apakah itu bisa masuk dalam kategori sumbangan dana kampanye, sumbangan dana kampanye dari perseorangan, sumbangan dana kampanye dari badan hukum? Ya. Nah, itu nanti harus dicatat. Tapi bagian dari transparansi saya pikir itu hal yang cukup positif juga ya. Siapapun yang akan melakukan sedemikian rupa, menurut saya kita harus apresiasi lah supaya bisa dicontoh juga bagi siapapun yang mau maju, transparansi, integritasnya itu juga perlu Baik, nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai sebenarnya seperti apa aturan yang berlaku apabila memang nanti sudah mengajukan calonnya teman-teman Ahok ini, dan mungkin konsekuensi apa yang harus dilakukan dalam rangka penggalangan dana bagi setiap pihak nanti akan berlaga di Pilkada 2017. Baik, kami akan kembali usaha jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami.